Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim tsumma la tarawunaha 'ainal yakin tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Apalagi khusus di bulan ini kita dipertemukan di bulan Ramadan 1444 Hijriah dengan kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan ini dengan maksimal. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, tentunya kesyukuran itu kita wujudkan dengan berbagai amalan-amalan kebaikan di bulan ini, sehingga waktu yang tersisa, waktu yang ada di dalam bulan ini kita bisa gunakan untuk thalabul ilmi, untuk bermunajat kepada Allah, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah tema yang di situ saya kasih tema jangan terlena dengan perhiasan dunia. Sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, surat Qasas ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairu abqa afala taqilun. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan, anak, istri, harta benda yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, di dalam kalimat di ayat terakhir disebutkan afala taqilun. Di situ memberikan sebuah pertanyaan kepada manusia bahwa apakah kamu tidak memahaminya? Nah, ini merupakan satu peringatan dari Allah, suatu warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, bahwa di dalam kita berkehidupan itu tidaklah sesuatu yang akan kita temui selamanya. Namun pasti ada akhirnya, dan itu semua akan ketemu di akhirat nanti. Nah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa dalam ayat ini Allah memberikan dorongan kepada manusia untuk zuhud terhadap kehidupan dunia, yaitu tidak terlalu cinta dengan dunia. Karena apa? Nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang berupa anis contohnya, berupa harben contohnya,
bahkan berupa zakat, itu hanyalah sementara. Apakah itu anis? Di situ saya singkat dari anak dan istri. Anak istri itu merupakan satu karunia Allah dan merupakan suatu ujian juga bagi kita. Begitu juga harben, yaitu harta benda, di mana dengan harta dan benda itu kita akan diberikan sebuah beban yang tidak ringan. Bahkan nanti akan ditanyakan oleh Allah di akhirat, berasal dari manakah harta benda itu, kemudian digunakan untuk apakah harta benda itu. Nah, itu merupakan satu ujian bagi manusia. Sehingga termasuk di yang ketiga, yaitu zakat, jabatan dan pangkat. Ini merupakan satu ujian juga bagi kita. Jangan sampai karena jabatan kemudian ada kesewenangan, karena pangkat kemudian tidak menghiraukan kepada yang lain. Ini bahaya bagi kita. Nah, oleh karena itu, semua kesenangan, semua perhiasan, semua kenikmatan duniawi itu hanya bersifat relatif sementara. Nah, di dalam kalimat selanjutnya Allah mengatakan bahwa kenikmatan yang berasal di sisi Allah itu adalah kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang kekal. Yaitu Allah memberikan tuntunan bahwa di dalam kita menggunakan kesempatan hidup kita itu jangan sampai terlena untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan hidup itu tanpa ingat kepadanya. Contoh dari bahwa kita dapat menggunakan kesempatan kehidupan yang nikmat itu, kita senantiasa bersedekah, berbuat kebaikan, menggunakan harta benda kita untuk berjuang di jalan Allah, dan menjadikan keluarga kita itu untuk senantiasa berada dalam satu rel perjuangan, satu rel syariat Islam, yang itu semuanya adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kalimat yang terakhir di situ ada afalah ta'qilun. Allah memberikan warning ataupun peringatan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan olehnya itu mempunyai akal. Nah, di mana akal itu bisa membedakan antara yang dua tadi, yang kekal dan yang fana. Nah, oleh karena itu antara keduanya kita harus berimbang, bahwa yang fana di dunia ini dapat kita nikmati, dapat kita gunakan untuk mencapai keridhaan Allah di akhirat nanti yang lebih kekal dan lebih nikmat, lebih abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, apa yang tadi saya bacakan di awal di Muqaddimah tadi, yaitu berkaitan dengan surat Al-Qasas, itu saya sitir di surat At-Takasur. Di situ diingatkan, bahkan di situ diancam, ya, adanya ancaman dari Allah bahwa kita itu sebagai manusia yang hidup di dunia ini dengan kenikmatan yang ada itu kadang lupa, ya, lupa. Di dalam ayat yang pertama, alhaakumut takatsur, artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, di dalam ayat ini sangat tajam sekali, bahwa kita lupa, kadang kita lupa dalam menikmati kehidupan yang fana ini, selalu mengejar sesuatu yang lebih dan lebih. Mana itu lebih baik, mana itu lebih enak, mana itu lebih banyak, sehingga kehidupan kita itu diwarnai dengan berlomba-lomba, diwarnai dengan bermegah-megahan, sehingga lalai
kepada kewajiban kita kepada Allah, dan itu merupakan satu peringatan yang betul-betul jangan sampai kita hidup di dunia ini lalai dengan kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Nah, di dalam ayat kedua disebutkan bahwa di situ lebih kepada peringatan bahwa apa yang kita capai, apa yang kita kejar, apa yang kita kumpulkan untuk bermegah-megahan itu, karena sifat manusia adalah lebih cinta dunia, sehingga seolah-olah dia tidak akan berhenti untuk mengumpulkannya, dia tidak akan berhenti untuk memperbanyaknya, berlomba-lomba dalam kemegahan. Sehingga di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi atau masuk ke dalam kubur. Kalau belum meninggal, manusia itu masih bersifat bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam mengumpulkan kesenangan duniawi. Nah, itu di ayat kedua Allah memberikan peringatan bahwa kita itu nantinya akan masuk dalam kubur. Nah, kadang kita lupa, kita lalai dengan kondisi itu. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah tentunya menikmati kehidupan ini supaya tetap ingat kepadanya, supaya tetap bisa menggunakan harta benda kita, kesenangan hidup kita, kenikmatan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, di situ lebih keras lagi peringatannya. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, ini peringatannya terus-menerus, ya. Bahkan di ayat berikutnya juga sama. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Nah, ini kan sebuah peringatan yang kalau bertingkat, ya, diistilahkan bertingkat. Kadang kita dengan kenikmatan berupa harta benda, berupa keluarga, berupa jabatan, pangkat, kemudian ketenaran, populer, dan itu kadang lalai, ya, lupa. Oh, ternyata ini semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat kelima, sama juga. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, ya. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ini yang berikutnya, peringatannya bertingkat, ya, sehingga apa yang kita dapatkan di dunia ini jangan sampai melalaikan kewajiban kita, melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-6, di situ disampaikan latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, ya. Nah, sampai ke level ini Allah sudah menyebutkan bahwa ancaman itu berupa kenyataan nantinya, ya. Bahwa kita sebagai hamba yang beriman yakin bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini pasti akan ada balasannya. Baik itu berupa balasan kebaikannya, berupa pahala dan surga, kemudian balasan yang akibat dari apa yang pernah kita lakukan keburukan itu berupa azab ataupun siksa ataupun neraka. Oleh karena itu, di dalam kita mengarungi kehidupan ini tentunya berupa kesyukuran yang kita nikmati setiap saat. Jangan lupa bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk senantiasa kita gunakan waktu-waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita, harta benda kita untuk berjuang di jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah,
Apalagi kita berada di dalam sebuah perserikatan. Tentunya waktu kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kita berkumpul dengan orang-orang solih. Kita berkumpul dengan hamba Allah yang senantiasa mengedepankan kebaikan. Banyak peluang, misalnya kita punya harta benda yang banyak peluang kita beramal, kita bersedekah untuk menghidupkan amal usaha, untuk menghidupkan tempat-tempat yang bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-8 di situ disebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Nah, jamaah kajianmu yang berbahagia, apa yang diperingatkan oleh Allah dalam surat At-Takasur ini seolah-olah kita itu diberikan sebuah janji-janji kenyataan yang nanti akan kita temui di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan keyakinan bahwa insya Allah itu betul-betul ada, betul-betul berwujud sebuah balasan dari Allah, baik itu balasan ataupun ganjaran pahala kebaikan ataupun azab dari apa yang telah kita perbuat, sesuatu yang mungkin berupa kemungkaran. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam menyambut bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa, bahwa kita dipertemukan dengan bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan lipatan-lipatan pahala dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa menikmati, bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kajianmu saat ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita bahwa pada suatu masa ada seorang raja, Iskandar Zulkarnain, bersama pasukannya ingin menaklukkan sebuah daerah. Nah, di situ Raja Iskandar menyampaikan kepada pasukannya sebelum berangkat bahwa suatu saat nanti malam hari akan melintasi suatu sungai, sehingga diharapkan kepada pasukan itu untuk mengambil apa yang diinjak di sungai itu pada saat malam hari. Oleh karena itu, dari nasihat-nasihat raja yang disampaikan kepada pasukannya itu diterima dengan baik oleh pasukannya. Pada suatu saat malam berlangsung, kemudian pasukan betul-betul melewati sebuah sungai. Di dalam perjalanan itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama melalui sungai itu dengan sedikit mengabaikan apa nasihat raja itu, sehingga dia melalui sungai itu tanpa ngambil suatu apapun yang diinjak atau dilewatinya, sehingga dia selamat melewati sungai. Kemudian pasukan kelompok yang kedua melewati sungai itu dengan mengambil ada ala kadarnya nasihat dari seorang raja itu untuk mengobati apa nanti kalau ditanya di setelahnya. Nah, dia mengambil sekedarnya melewati kali itu, sungai itu untuk mengikuti apa nasihat seorang raja. Kemudian pasukan yang ketiga melewati sungai itu dengan mengambil bebatuan yang diinjaknya sebanyak-banyaknya. Dia sampai memenuhi tasnya, perbekalannya, sehingga dia keberatan untuk mencapai tujuan itu.
Setelah 3 kelompok pasukan itu sampai di suatu daerah, suatu tempat, kemudian seorang raja menanyai, apakah yang Anda lakukan saat melewati sungai tadi? Kelompok yang pertama menyampaikan kepada sang raja tidak mengambil apapun, karena dia akan beranggapan menambah berat beban yang akan dibawanya. Nah, ternyata di dalam tas-tas yang kelompok 2 dan 3 itu dibuka, yang diambil di dalam sungai tadi berupa berlian. Nah, kelompok yang pertama tadi sangat menyesal. Dia tidak mengambil sedikit pun apa yang disampaikan oleh raja itu di dalam melewati sungai tadi. Dia sangat menyesal dan sangat menyesal, tidak mengambil sedikit pun apa itu. Ternyata isinya berlian. Kelompok 2 pun ya ala kadarnya mengambil. Namun dia juga ada sedikit gembira dan ada penyesalan, karena hanya sedikit yang diambil dari berlian itu. Nah, sedangkan yang kelompok 3 ini mengambil bebatuan, ternyata berlian yang sangat melimpah, dan dia sangat bahagia. Oleh karena itu, di dalam pertemuan yang diadakan setelah melewati sebuah sungai itu, si raja memberikan kesimpulan bahwa inilah ilustrasi. Yang kita ambil dari sebuah ilustrasi itu, bahwa kita dalam melewati bulan Ramadan ini, kita mau seperti kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga. Kita mau melewatkan bulan Ramadan ini ala kadarnya biasa saja, atau kita melewati bulan Ramadan ini dengan bertambah semangat kita untuk beribadah, atau bahkan bersungguh-sungguh maksimal untuk beribadah di bulan Ramadan ini, sehingga nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa dan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lipatan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, beberapa ayat tadi bahkan sampai ke sebuah ilustrasi cerita, tidak lain dan tidak bukan bahwa kita sebagai hamba Allah tentu sangat banyak hal yang masih diberikan, kemudian kemudahan-kemudahan, kenikmatan yang diberikannya itu kita syukuri, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah, bersedekah kepada jalan yang diridhai Allah, dan menggunakan kesempatan yang baik ini hanya untuk bermunajat kepada Allah, DDP istilahnya kalau bahasa Jawa, DDP kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya, karena nikmat yang kekal, nikmat yang abadi adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian yang diberikan kepada kajianmu kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kepada kesempatan yang luar biasa untuk senantiasa beribadah di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya apabila dalam menyampaikan beberapa hal tadi ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.